Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di tema 6 subtema 2 mengenai mensyukuri keragaman. Kita lihat ini tampilannya. Topik bahasan kita hari ini ada dua, yaitu tentang keragaman budaya Indonesia dan puisi sebagai sarana mensyukuri budaya. Pertama kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia dulu. Ini Indonesia ya. Ketika digambarkan dengan keragaman budayanya, tentu tidak hanya seperti ini sebenarnya. Macam-macam sekali budaya yang ada di Indonesia. Sangat beragam. Suku, bahasa, kemudian tari-tarian, pakaian daerah, kemudian rumah adat dan sebagainya yang sudah pernah anak-anak pelajari. Beragam sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, beberapa bentuk keragaman di Indonesia ya, ada keragaman agama. Keragaman agama Indonesia mengakui 6 agama secara resmi. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari sudut pandang agama saja ada 6 agama yang diakui. Kemudian keragaman kesenian, ada seni musik, seni tari, seni rupa, seni arsitektur, itu macam-macam. Ada juga keragaman sistem sosial dan kekerabatan seperti pewarisan patrilineal, matrilineal, dan terah di Jawa. Kalau patrilineal dan matrilineal ini ada di luar Jawa ya. Jadi misalnya pada sistem pernikahan gitu. Kalau di kita kan rata-rata yang melamar laki-laki melamar perempuan, tapi di luar Jawa ada tuh yang sistem kekerabatannya perempuan yang melamar laki-laki. Itu ada. Nanti akan anak-anak pelajari di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, yang beragam lagi adalah tari daerah. Ini contohnya ada tari pendet dari Bali seperti ini ya. Ini ada tari piring, ini ada tari saman, dan ini tari remo dari Jawa Timur. Ini baru 4 provinsi saja sudah beda-beda seperti ini. Padahal kita ada 34 provinsi. Maka banyak sekali tarian daerah yang ada di Indonesia dengan macam-macam jenisnya. Masing-masing tari-tarian ini punya ciri khas masing-masing tentunya. Dari gerakan-gerakannya, kalau tari piring bagaimana formasinya, ya kan kalau remo kan bentuknya seperti ini ya. Sedangkan kalau tari saman lurus seperti ini. Tari pendet juga sudah berbeda lagi. Bisa anak-anak baca di buku subtema 2 tentang gerakan-gerakan tarian daerah. Nah, tari daerah itu sekarang karena zamannya sudah modern, itu sudah dikembangkan lagi menjadi tari kreasi daerah. Kalau tari daerah itu tari yang berasal dari suatu daerah, dari suku-suku tertentu. Nah, tari kreasi daerah adalah tari yang telah mengalami pembaruan atau inovasi, biar nggak bosen gitu ya. Maka tarinya diberi inovasi, dilakukan pembaruan dengan tari tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat seiring perkembangan zaman sekarang. Misalnya tari reog dulu kan nggak seperti sekarang ya, tapi dikembangkan agar lebih mudah diterima masyarakat. Reognya ada sholawatannya dan sebagainya itu ya. Nah, contoh tari kreasi daerah adalah tari zapin. Anak-anak bisa cari di YouTube, cari tari zapin itu seperti apa. Nah, tari zapin sendiri merupakan perpaduan gerak tari Arab dan gerak tari Melayu. Tari zapin ini banyak berkembang di daerah Aceh khususnya karena sana kan Melayu ya, itu merupakan penggabungan dari gerak tari Melayu dan gerak tari Arab. Nah, itu tadi kan luar biasa sekali ya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu pun belum semuanya kita bahas. Nah, karena banyaknya tadi, maka agar tidak terjadi perpecahan, kita harus menjaga persatuan di tengah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghargai keragaman suku dan kebudayaan teman. Yang kedua, memberi pujian dan apresiasi terhadap kebudayaan daerah lain. Misalnya nanti ada temanmu yang nari saman misalnya, ya dipuji, diapresiasi gitu ya. Kemudian ikut serta mempelajari suku bangsa dan kebudayaan daerah lain. Emangnya bisa Bu? Bisa sekali ya. Di badan bahasa itu mempelajari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia yang mau mati gitu, mau punah, itu dipelajari, dibangkitkan lagi gitu. Kemudian ikut melestarikan budaya daerah dan menghindari sikap negatif yang dapat memicu perpecahan. Apa saja sikap negatif tersebut?
Yang pertama adalah chauvinisme, yaitu cinta tanah air yang berlebihan. Benci sama orang selain Indonesia, nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ada tetangganya yang kena corona, ada tetangganya yang kebakaran, terus diemin aja, nggak gimana-gimana. Itu contoh apatis, nggak boleh juga seperti itu. Yang kemudian adalah egois, mementingkan diri sendiri. Pokoknya nggak menerima pendapat orang lain, yang penting urusannya sendiri, gitu nggak boleh juga. Kemudian lagi ada etnosentrisme, yaitu meremehkan budaya milik kelompok lain. Yus paling apik ya suku Jawa gitu misalnya, nggak boleh kayak gitu ya. Semua budaya bagus. Kemudian primordialisme, yaitu pandangan yang di bawah sejak kecil dan dipegang teguh. Ketika sudah mengalami perkembangan, dibenarkan nggak mau itu, tidak terima, udah ngeyel kayak gitu ya, nggak boleh juga. Nah, salah satu upaya untuk mensyukuri banyaknya keragaman yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah bisa diluapkan dalam bentuk puisi. Nah, kita akan mencoba belajar menyusun puisi seperti kemarin ya. Yang pertama, langkah-langkah menyusun puisi. Pertama, tentukan dulu temanya tentang apa. Misalnya tentang tari-tarian atau tentang suku atau tentang cita-cita gitu ya. Kemudian mencari kata-kata yang sesuai dengan tema tersebut, membangun suasananya, apakah puisinya mau bahagia atau mau sedih gitu ya, dan menentukan rimanya. Kenapa perlu ditentukan rima? Biar puisinya itu enak gitu dibaca. Misalnya pilot, engkau sungguh mulia, jasamu tiada tara. Kalau belakangnya A semua itu kan enak gitu didengarkan. Nah, tantangan proyek hari ini ada dua. Yang pertama, anak-anak mengerjakan penilaian akhir subtema 2, halaman 68 sampai 72, bagian yang A saja. Ini salah ketik yang A saja ya, nggak usah dikirim, besok kita cocokkan. Kemudian yang kedua, silakan anak-anak membuat puisi karyanya sendiri, temanya bebas. Hati-hati ya, karena nanti puisinya akan kita bukukan, tolong buat sendiri, jangan sampai nyontoh, jangan sampai nyontek, nurun, jangan sampai ya, karena kalau sampai nurun dan ketahuan, nanti akan dipenjara, karena termasuk plagiarisme, nggak boleh ya. Buat sendiri, temanya bebas, sebisanya, semua puisi itu bagus, nanti akan kita bukukan, akan kita launching ya. Nah, puisinya diketik di WA, bukan ditulis ya, tapi diketik di WA, lalu dikirim ke nomornya Bu Guru. Itu tugas hari ini, selamat belajar, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keep safety ya, jangan lupa CTPS-nya. Sekian dari Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.